Yang suami punya satu mindset, yang istri juga punya pandangan. Nah, menyatukannya ini mungkin muncul konflik. Sehingga jikalau nada itu mulai tinggi, Anda berdua sadar, ini percakapan mau kemana ya? Wah, rupanya kita mulai emosi ya. Maka boleh berkata dengan sopan, yuk kita stop dulu ya. Nanti kalau kita udah lebih siap, kita lanjutkan. Karena masalah ini memang cukup pelik di dalam rumah tangga kita dan kita harus selesaikan. Selalu percaya melalui diskusi suami istri ada jalan keluar. Dan jikalau tidak ada jalan keluar, sampai dipikir-pikir begitu buntunya, ada dua hal Anda bisa lakukan. Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Canggu Iva di YouTube channel Family Insight. Saya melanjutkan pembicaraan dari minggu lalu. Minggu lalu bicara tentang apa itu rasional konflik, apa itu irasional konflik. Wah, jangan sampai kita terjebak ya dalam irasional konflik, itu melelahkan. Tetapi apakah itu rasional konflik? Yaitu suatu konflik yang masuk akal. Artinya setelah konflik, waktu 1-2 hari lewat, kita merenungkan, ya, konflik kemarin memang sesungguhnya harus ada. Toh, ternyata setelah hari ini ada kekuatan yang baru, mendiskusikannya lagi dengan pasangan kita mendapatkan solusi yang terbaik atas berbagai masalah yang hadir dalam rumah tangga kita. Nah, konflik mungkin terjadi antara suami istri yang sama-sama pinter, sama-sama punya pengalaman, sama-sama pendidikannya S1, S2, bahkan S3. Yang suami punya satu mindset, yang istri juga punya pandangan. Nah, menyatukannya ini mungkin muncul konflik. Sehingga jikalau nada itu mulai tinggi, Anda berdua sadar, ini percakapan mau kemana ya? Wah, rupanya kita mulai emosi ya. Maka boleh berkata dengan sopan, yuk kita stop dulu ya. Nanti kalau kita udah lebih siap, kita lanjutkan. Karena masalah ini memang cukup pelik di dalam rumah tangga kita dan kita harus selesaikan. Selalu percaya melalui diskusi suami istri ada jalan keluar. Dan jikalau tidak ada jalan keluar, sampai dipikir-pikir begitu buntunya, ada dua hal Anda bisa lakukan. Pertama, doa. Berlutut di tepi ranjang, doa sepakat minta kepada Tuhan pertolongan, jalan keluar atas masalah yang sedang Anda hadapi dan telah menciptakan konflik. Iya. Nah, yang kedua, Anda bisa mencari mentor pernikahan. Anda boleh hubungin saya. Dan saya sebagai pihak yang ketiga, hadir di tengah masalah yang sedang Anda hadapi. Dan kemudian kita mencari apa jalan keluar yang paling objektif. Sehingga masalah itu tidak kita izinkan terus in the course di rumah tangga kita. Masalah boleh hadir, kasih kopi, kasih pisang goreng ya. Setelah itu kita giring dia pergi keluar. Nah, saat masalah pergi keluar bukan berarti kemudian selesai. Life is the series of problem. Besok-besok datang lagi masalah yang baru. Tidak apa-apa. Disitulah suami istri berlatih sebagai teamwork. Bersatu, kerohanian, pikiran, emosi, sepakat melahirkan satu kehendak, mengusir semua masalah. Nah, itu yang rasional konflik. Nah, tetapi ada juga ternyata konflik terjadi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan siapa? Ya, kebutuhan suami, kebutuhan istri. Begitu tidak terpenuhi, tercipta konflik yang tidak diinginkan. Nah, karena itu suami harus bertanggung jawab, melakukan semua perannya. Apa yang harus dipenuhi, penuhilah. Apa yang harus dicukupkan, cukuplah. Kita bekerja keras, bekerja giat, mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Demikian juga para istri, berperanlah sebagai istri yang baik. Maksimalkan peranan dan fungsi Anda di dalam keluarga. Nah, sekarang kita mau coba ya, memasuki apa sih sesuatu yang tidak terpenuhi itu. Yang pertama, adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan suami, ada kebutuhan istri.
Yang kedua, ada harapan yang tidak tercapai. Ada harapan suami, ada harapan istri. Kalau tidak tercapai, bisa konflik. Ada juga tujuan kehidupan yang setelah menikah bertahun-tahun, loh kok tidak nyampe-nyampe ya. Ada tujuan pernikahan dari suami, ada tujuan pernikahan juga dari istri. Nah, ini semua kita harus berikan, ketemu di tengah, supaya kedua-duanya bahagia, tentram, punya kekuatan untuk menghadapi akan hari-hari yang dijalani setiap hari. Nah, kita mau coba masuk dulu ya ke dalam apa sih kebutuhan para suami. Nah, ini para istri harus ambil pen nih, juga ambil kertas, boleh dicatat. Karena jikalau Anda menjalankan akan peranan ini, Anda berikan, wah, suami itu akan dia kuat bekerja, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dia juga akan berterima kasih kepada Anda. Luar biasa. Oke? Nah, apa saja sih kebutuhan suami? Yang pertama itu dilayani. Waduh, kebutuhan suami dilayani. Iya. Memang ini sesuatu hal yang mungkin bagi para istri. Apa? Ya memangnya aku ini pelayan di rumah. Tidak. Anda melayani para suami dan ingat juga para suami itu pergi bekerja, ya. Pada zaman dulu berburu, bertani, menjadi nelayan, itu adalah menaklukkan akan samudra luas. Pulang ke rumah membawa hasil buruan, membawakan makanan bagi anggota keluarga, semua makan dengan kenyang. Hari ini suami-suami juga pergi pagi-pagi, pulang malam-malam bekerja demi perekonomian keluarga. Oleh karena itu kita hargai, kita layani dia. Juga ini bukan sesuatu yang sukar. Jikalau Anda lakukan, Anda akan berbahagia. Dilayani apanya? Yang pertama, layani makanannya. Makanan. Lelaki itu ya, kalau perutnya kenyang, nggak bikin masalah. Ya. Lagian kalau ada makanan, hari-hari ini ada sesuatu hal di dalam makanan itu. Saat makanan itu hadir di meja, menciptakan kebersamaan, menciptakan kehangatan, ada suatu kenikmatan kehidupan yang bisa dinikmati bersama saat perut itu kenyang. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pergi dalam satu perjalanan misi ke Kalimantan Barat. Ya, saya sebut itu Couples Revival 2022. Saya dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Nah, di hari-hari terakhir, jadi saya selama 17 hari ada di Kalbar. Pada saat hari-hari terakhir, 4 hari terakhir, saya mendarat di Siantan. Itu di rumahnya Muse, Daud, dan Semu Ribka. Wah, di situ saya diberikan makanan rumah yang dimasak oleh Semu Ribka. Dan makanannya dari pagi, siang, malam, tidak membeli dari luar ya. Ada juga beli dari luar tapi dari yang tempat dekat ya. Dan itu hanya 1-2 kali saja. Selebihnya selama 4 hari saya merasakan makanan yang lesat-lesat ya. Semu Ribka ditemani dayang-dayangnya masak ikan, masak berbagai hal. Waduh, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi ini ada fotonya ya. Saya tampilkan, Anda coba lihat. Semuanya lesat-lesat, semuanya enak-enak. Lalu saya tanya, wah, Semu Ribka jago masak ya? Lalu dia berkata, dulu saya tidak bisa. Sama sekali saya tidak bisa masak. Demikian juga Muse Daud, suaminya berkata, ya, dulu dia tidak bisa masak. Wah, tetapi kenapa hari ini dia bisa masak berbagai macam masakan. Dan semuanya hauce sencingping. Enak gila, begitu ya. Nah, itu karena ada satu kesadaran, saya percaya, dari Semu Ribka bahwa panggilannya sebagai istri salah satunya adalah melayani. Dan itu adalah melayani orang terdekat, suami yang dia cintai, sehingga dalam tahun-tahun yang dia lalui dia bertumbuh. Dari seorang tidak bisa masak sama sekali, menjadi seseorang yang bisa masak. Nah, hari-hari ini kita telah dianugerahi teknologi digital. Ada GrabFood,
ada Shopee Food, ada Gojek Food, ya semuanya food. Di sini saya juga percaya ya bahwa para istri bisa memanage. Tidak harus mungkin setiap hari masak, tapi dia dalam 1 minggu dia bisa atur. Ya, dia bisa atur. Oh, hari ini makan mungkin beli di sini, besok masak di sana, di sini. Nah, begitu ya. Dia memanage, dia adalah the queen of the house. Tetapi yang penting adalah seorang laki-laki waktu dia pulang bekerja, dia menemukan makanan yang disajikan oleh istrinya yang tercinta. Jikalau demikian, wah, tidak ada konflik. Sambil dia makan, enak ya. Para suami kalau enak, jangan lupa say thank you ya kepada istri Anda. Terima kasih Ma telah memasakkan ini semua. Saya sangat bersuka cita. Nah, inilah dilayani yang pertama. Yang kedua, dilayani apa? Itu adalah masalah seksual. Ya, seorang suami ada kebutuhan seksual. Dan itu harus dilayani. Dan untuk melayani ini, betul-betul memang tidak mudah ya. Semua yang daripada Tuhan itu tidak mudah. Pernikahan Kristen, karunia Tuhan. Maka saya berkata dengan sangat tegas, itu tidak mudah. Harus ada perjuangan untuk merawatnya. Dan saya percaya, seks itu adalah juga karunia daripada Tuhan yang kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Itu pun harus dirawat, harus diperjuangkan. Kalau perlu kita membaca buku-buku yang baik ya. Beberapa waktu yang lalu saya ada membaca satu buku, nanti saya kasih lihat ya, ini yang saya baca. Dan itu juga ada tentang hal-hal sifatnya seksual, tetapi di dalam terang firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya akhirnya seorang suami juga boleh mendapatkan hal-hal yang terbaik dari istrinya? Ya, seorang suami harus memperhatikan istrinya, ya. Juga ada kebutuhan-kebutuhan istri. Tapi itu nanti saya akan bahas dalam video yang berikutnya. Nah, di saat ini saya ingin menyampaikan, para suami harus tahu kalau suatu ketika umpama istrinya mogok di dalam memberikan kebutuhan seksualnya itu kenapa ya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bisa jadi sebagai hukuman. Ya loh, hati-hati, kita harus peka. Hukuman maksudnya apa sih? Gini loh, misalnya pagi-pagi istri berkata kepada Anda para suami, nanti tolong ya, kalau lewat supermarket jangan lupa, aku mau dibelikan ini, gitu. Mungkin dia WA. Tapi Anda karena sibuk ya, tahu-tahu lewat supermarket itu, nggak keinget. Begitu pulang ditanya, sudah dapat belum barang yang saya minta? Lupa. Nah, sekali sih masih oke ya. Tapi kalau ini terjadi berkali-kali, hati-hati loh. Istri bisa mogok. Anda ingin ada kebutuhan seksual, tapi bisa aja. Begitu Anda ingin, dia cuek-cuek. Anda dikasih punggung. Kamu, saya cuma minta tolong, cuma belikan barang ke supermarket aja, lupa. Sekarang mau minta. Nah, di sini kita harus mengerti ya. Kalau istri ada permintaan, kita penuhi. Jangan sampai dia mogok. Nah, yang kedua, kenapa dia mogok? Bisa juga karena istri tidak sanggup melayani. Kenapa istri tidak sanggup melayani? Ya, kita tahu seorang wanita 1 bulan ada 4 musim. Sehingga ada masa-masa dia sedang M. Kalau sedang M, mungkin dia pusing, mungkin dia letih. Karena banyak sesuatu yang dalam dirinya itu adalah darah yang keluar. Ya, di masa-masa itu kita boleh mengerti bahwa dia lemes, dia pusing, dia butuh banyak tidur. Kita izinkan, kita berikan. Kita hadir ya, kasih makanan yang enak bagi dia, biar dia cepat pulih, kan begitu. Bisa juga istri, kenapa dia mogok? Karena dia kelelahan. Umpama ada 1 anak, 2 anak, 3 anak, dan sejak kecil siapkan makanannya, antar ke sekolah, siang jemput sekolah, setelah itu pulang temani belajar. Wow, hari ini luar biasa istri itu ya, dengan anak-anak. Di sini suami harus hadir. Tanya istri Anda, gimana? Mengurus anak-anak lelah nggak? Apa sih yang saya bisa bantu? Anda hadir supaya kebutuhan Anda juga terpenuhi. Nah, yang ketiga, kenapa istri bisa mogok? Itu karena suami melakukan dosa.
Misalnya apa? Berselingkuh. Ya, istri pasti jijik. Dalam kasus seperti ini, suami itu harus bertobat. Ya, jikalau ada perselingkuhan, itu mentraktor akan pernikahan. Rasa percaya itu akan hilang. Di titik ini, kita harus sungguh-sungguh serius cepat-cepat cari mentor pernikahan supaya bisa dibereskan. Oke? Nah, kebutuhan yang kedua. Kalau istri tidak berikan, suami juga bisa uring-uringan, ya. Apa sih kebutuhan kedua? Itu adalah dihormati. Nah, sesungguhnya ini juga sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Lalu bagaimana caranya istri menghormati suami? Saya mencatat ada beberapa poin. Yang pertama, jikalau istri berbicara kepada suami itu, ya, upayakan dengan sopan, ya, lemah lembut, tidak dengan nada tinggi. Waktu ngomong juga jangan melotot-melotot seperti matanya kayak ikan mas koki mau keluar. Waduh, suami kalau punya istri bicara seperti itu, suami akhirnya lama-lama udah gak mau urusan. Sudahlah, terserah kamulah. Ya, saya tidak mau urusan sama kamu. Nah, istri tidak boleh memandang rendah suaminya. Apapun keadaan dia. Ini adalah urusan para istri between you and God. Antara Anda dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan yang menyatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Jikalau Anda menghormati akan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus Anda. Hello para istri, bolehkah Anda boleh taat kepada Tuhan dalam iman Anda kepada Tuhan? Hargai, hormati suami Anda. Jikalau seseorang suami yang lemah tetapi tetap dihargai, dia masih punya satu confidence. Tetapi dia udah ada kelemahan, kita hina, kita remehkan. Waduh, saya tidak tahu mau jadi apa masa depan suami ini. Karena tidak ada yang mengangkat dia. Seorang istri boleh bawa hal ini kepada Tuhan. Petakan, Tuhan, ada kelemahan-kelemahan tertentu dari suamiku. Sesungguhnya sukar sekali aku menghormati dia karena hal-hal ini. Tetapi Anda sebagai istri yang takut akan Tuhan, ngerti, Anda sedang berperan untuk meredeem, menebus akan suami Anda. Ya, menebus artinya meredeem, itu artinya ada juga fungsi memulihkan, artinya juga fungsi menerima di dalam keadaannya, dan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus sang penebus yang agung, yang ajaib. Dengan takut akan Tuhan kita bertanya kepada Tuhan, para istri. Tuhan, apa ya yang bisa aku lakukan? Sehingga aku secara aktif, aku bisa petakan kelemahan-kelemahan suamiku. Tetapi aku juga mau bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Memeluk suamimu. Ya, merangkul dia, mengangkat dia. Nah, jikalau terjadi seperti ini, luar biasa. Suami itu nanti akan bersyukur. Dia akan bilang, dulu ya, waktu saya baru menikah, saya ngerti, saya banyak sekali kelemahan. Tapi istriku itu rupanya dia tidak putus asa. Dia memiliki Tuhan yang hidup. Dia terus berkomunikasi dengan Tuhan Yesus sang penebus. Sehingga dia terus hadir dalam hidupku. Aku hari ini banyak berubah. Dan suami bisa berkata, aku ada hari ini. Aku jadi pria yang perkasa. Aku jadi suami yang bertanggung jawab. Aku jadi seorang ayah yang mengasihi anak-anak. Itu karena peranan istriku yang tidak putus-putusnya mendoakan aku. Berdoa juga kepada Tuhan. Meminta hikmat. Supaya aku tidak merasa dihina. Tidak merasa dipaksa. Tapi dimotivasi untuk bertumbuh. Luar biasa ya akan peranan ini. Nah, apalagi bagaimana supaya suami boleh merasa dihormati? Yaitu istri harus berterima kasih ya untuk hal-hal yang telah dikerjakan oleh suaminya. Hari-hari ini ada suami-suami yang bekerja dari pagi, siang sampai malam. Saat dia memberikan uang, Anda say thank you, terima kasih ya. Nah, dengan
muka yang gembira, ya kan? Ada senyuman, say thank you. Mungkin juga dia menolong Anda, mencuci piring, membuang sampah, ngelap meja. Saat Anda bangun tidur, ketemu itu semua bersih. Siapa ini yang kerjain? Lihat kebun juga, loh, kemarin banyak daun. Kok hari ini sudah bersih? Siapa yang kerjakan? Di rumah ini tidak ada pembantu. Anda juga tahu anak-anak mungkin belum melakukan hal itu. Oh, ini pasti suami. Samperin dia. Papa, kamu yang tadi ya beres-beres ya? Heeh. Terima kasih ya. Cup. Gitu ya, dikasih kecupan. Wah, suami akan bangga. Besok-besok dia lakukan lagi. Ya. Nah, istri juga harus mengajak anak-anak untuk hormat pada ayahnya. Ya. Anak-anak, hormati papa. Papa bekerja keras bagi kita semua. Kamu semua boleh sekolah di tempat terbaik. Kamu bisa beli seragam. Kamu punya uang jajan. Kamu punya laptop yang baru. Kamu punya banyak hal. Itu papa bekerja bagi kita. Hormati ya. Hormati papa. Jadi istri juga menghimbau. Nah, dengan demikian kita saat menghimbau anak-anak, kita juga memberikan keteladanan untuk menghormati akan suami kita, ya. Nah, apalagi yang kita harus kemudian berikan ya sebagai kebutuhan. Yang ketiga itu adalah dipercaya, oke? Dipercaya. Kepercayaan itu ada dalam beberapa hal. Yang pertama itu adalah keuangan, ya. Saya rasa masalah keuangan memang hampir 100% itu tanggung jawab seorang pria, seorang laki-laki. Karena dia adalah yang menjadi sumber bagi keluarga. Dia yang menyalurkan makanan, ya, karena dia bekerja, dia kemudian istri bisa mengolahnya menjadi makanan. Dia juga sumber daripada bagaimana masa depan anak-anak dalam pendidikan. Seorang suami yang bekerja keras, mendatangkan keuangan, anak-anak boleh mendapatkan pendidikan terbaik. Dan berbagai hal tentang keamanan dalam rumah tangga itu dipenuhi oleh seorang laki-laki yang rela bekerja keras. Nah, dia ingin dipercaya dalam hal keuangan. Tetapi di sisi yang lain, para suami buktikan bahwa Anda tidak boros. Jikalau Anda keluarkan uang, bahkan uang paling kecil, Anda berdoa. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, boleh nggak ya saya ada keinginan membeli barang ini dan itu? Apakah Tuhan setuju? Nah, itu kalau pengeluaran yang besar. Jikalau istri bisa lihat Anda bertanggung jawab dalam hal keuangan, wah, sangat dipercaya. Oke? Nah, suami juga, para istri ingin untuk itu bisa percaya kepada suami dalam hal pengambilan keputusan. Nah, di sisi lain, para suami juga dalam mengambil keputusan, Anda harus membuktikan berbagai pengambilan keputusan yang telah Anda lalui, katakanlah 1 tahun ini, itu mengangkat harkat dan martabat keluarga Anda. Tidak membuat keluarga itu decline. Kenapa decline? Ya, karena ternyata salah mengambil keputusan. Jikalau ada 1 keputusan salah, 2 keputusan salah, tetapi Anda sebagai suami masih tetap ingin dipercaya, nah ini menjadi kesulitan. Ya, tetapi di sisi yang lain, jikalau para istri melihat, waduh, suamiku kemarin terakhir salah ambil keputusan. Yang kedua juga begitu. Nah, di sini Anda harus peka, ya. Betul-betul gandeng tangan Tuhan. Karena dalam Tuhan ada vision, wisdom, dan direction. Anda berdoa, Anda menjadi teamwork. Anda ingatkan dengan sopan kepada suami. Pak, kemarin itu kan ada keputusan yang kamu ambil. Ya, aku bukannya gimana ya. Rasanya kan itu kurang tepat. Boleh nggak kali ini kita jangan buru-buru. Kita bawa kepada Tuhan. Nah, suami kalau didekati baik-baik seperti ini, diingatkan kesalahannya juga dengan rendah hati oleh istri, suami itu pada dasarnya akan cooperate, ya. Nah, apalagi juga dipercaya, para suami itu ingin dipercaya dalam relasi dengan teman-temannya. Saya dengan Liana, istri saya tahu siapa teman-teman saya. Waktu saya pergi perjalanan ya ke Kalimantan itu, saya ketemu banyak sekali hamba Tuhan. Saya ceritakan, wah di desa ini ada hamba Tuhan si A,
di kota itu ada hamba Tuhan si B, sehingga istri saya seperti mengenali, ya, siapa sih orang-orang pribadi-pribadi yang bertemu dengan saya. Nah, apakah, hello, para suami, Anda mengizinkan untuk istri Anda tahu siapa teman-teman Anda? Anda harus terbuka. Karena teman bisa mengangkat diri kita, atau teman yang jahat bisa menjatuhkan diri kita. Seringkali istri itu punya insting. Istri bisa berkata, "Pak, jangan berteman sama orang itu. Aku kok perasaannya tidak enak." "Ah, masa sih? Aku gak rasa apa-apa kok." "Ya, kamu hati-hati ya." Nah, disitulah kita menghargai akan emosi, akan perasaan, ada indera keenam dari para istri. Karena itu kita mau terbuka. Nah, jikalau kita boleh ceritakan siapa sih teman-teman kita, wah, istri itu akan respect loh. Dia tidak merasa insecure. Dia tahu bahwa suaminya bisa dipercaya. Karena juga dia tahu memilih teman-teman yang terbaik. Nah, bagaimana keadaan hari ini relasi suami istri? Jadi di video ini hanya saya baru saja menyampaikan tentang apa itu kebutuhan-kebutuhan suami. Para istri dengan iman kepada Tuhan, Anda merasa, repot banget ya jadi istri. Tetapi Anda menyadari bahwa Anda adalah seorang istri yang takut akan Tuhan. Ingin menyediakan yang terbaik bagi suami Anda. Seperti firman Tuhan berkata, "Jikalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan." Tuhan memberkati setiap kita. Jikalau Anda merasa video ini baik, silakan di-share. Jikalau Anda ada pertanyaan, boleh Anda komen. Anda juga boleh like video ini. Dan kiranya kita semua diberkati. God bless.